Berarti pemain-pemain yang akan datangkan siapa aja? Ini kayaknya Joey Pelupisi udah nggak bisa dibendung lagi nih kayaknya nih. Satu kayaknya. Insya Allah. Karena Bojan Hodak tuh mendatangkan pemain-pemain ini yang CV-nya bagus-bagus. Ya. Yang di tim sebelumnya itu nggak ada yang jelek. Kenapa lu main di tempat gua goreng? Jelek lu. Iya. Kesel lah. Iya. Mahal gaji lu. Benar. Dan dia menegaskan. Dengan hasil ini tentu membuat persaingan di grup semakin seru dan artinya masih hidup ya dan masih dinamis meskipun tadi udah dibilang bahwa Bangkok di sini otomatis lolos meskipun kemarin nggak meraih hasil maksimal ya. Iya. Utak-atik skenarionya gimana Persib yang sebetulnya hanya butuh 1 poin aja dari 1 kali draw aja udah lolos sebagai runner up ya kalau hitung-hitungan kemarin gitu ya. Sekarang gimana dengan hasil kekalahan atas Lion City? Kalau sudah lihat kalah begini berarti muncul orang kudu menang. Harus menang. Lawan Bangkok ya? Ya, untuk apa? Meningkatkan kembali kepercayaan diri sebelum masuk ke fase knockout. Karena lawannya pasti akan lebih bagus dari Lion City, Bangkok, dan Persib harus sudah siap mental. Kemarin sudah menang 2 kali away, ya kan? Sekali away nggak apa-apa. Masih ada 1 kali di GBLA tanggal 10. Semoga penuh, penonton hadir, memberikan support pada pemain Persib. Lawan ini sebenarnya udah lolos. Jadi di atas kertas, Bangkok nih nggak mungkin ngotot. Oke, nggak bang ngoyo ya? Iya, karena dia udah pasti lolos. Tapi kan mereka pasti ngincer juara grup. Bisa jadi. Tapi kalau melihat dari situasi seperti ini, mereka nggak akan ngoyo. Berbeda dengan Lion City. Lion City yang akan bermain ke kandang Selangor, pasti mereka akan fight. Sebanyak-banyaknya cetak gol, karena mereka butuh Persib kepleset. Kalau Persib kalah, Lion City menang, maka Bangkok United sama Lion City akan lolos. Iya. Tapi kalau Persib seri, maka yang lolos adalah Persib sama Bangkok United. Ya. Mau Lion City menang 100 gol juga nggak akan lolos. Ya. Gitu. Jadi kuncinya balik lagi ke Persib. Semoga fokus lagi. Kekalahan biarlah berlalu karena biasa juga menang ya kan. Kalah sekali mah nggak apa-apa tuh. Fokus lagi karena ini untuk Indonesia. Bandung untuk Indonesia, Persib Bandung harus bisa bangkit. Jangan hanya Sari menang di kandang. Menang. Menurut Luis? Ya memang harus menang, biar bagaimanapun. Kalau misalkan berkaca kayak kemarin, gue cuma butuh hasil imbang ya, malah jadi kepleset. Ya, mendingan sekarang udah optimismenya menang. Jangan lagi ada kata, udahlah gue cuma nyari imbang gitu. Yang pasti harus menang, paling nggak di pertandingan nanti. Ya tinggal bagaimana, kalaupun di fase berikutnya udah tinggal lihat aja mau siapapun lawannya, yang penting lolos aja dulu. Mau lawan dari Jepang, Australia, ataupun dari Vietnam gitu kan, bisa jadi ketemu. Iya, yang penting lolos dulu. Karena sebenarnya di atas kertas, kemarin Persib layak menang. Dan bahkan udah sempat unggul 2-1, tinggal maintain aja keunggulan itu ya hingga akhir pertandingan sebetulnya. Cuman akhirnya ada kelengahan yang dialami oleh para pemain hingga akhirnya Persib kebobolan 2 gol dan Lion City berhasil meraih kemenangan. Sehingga hasil ini mematahkan win streak Persib. 7. Yang sudah cukup panjang, 7 win streak ya. Plus juga rekor kebobolan yang terbanyak ya. 3 gol. Apakah ini akan sedikit mengganggu konsentrasi, kepercayaan diri atau momentum, ritme yang sudah terbangun selama ini? Kalau gue ngelihatnya mereka profesional ya, pasti ini ya sudahlah, lupakan pertandingan kemarin, pasti mereka harus menatap ke depan. Walaupun secara psikologi memang cukup pasti mengganggu ya, terutama para pemain yang dianggap tidak menampilkan permainan terbaik. Itu pasti akan mengganggu secara psikis, psikologi mereka gitu, untuk bisa gimana nih caranya nih gue biar bisa terus dipercaya. Kemarin gue udah dikritik nih, jadinya pasti akan dikritik itu di ruang ganti, udah pasti entah itu dikritik atau diomelin lah sama si Bojan Hodak, itu pasti kepikiran, pasti ada pemain itu. Tapi kan sehari setelah itu pasti mereka akan fokus lagi untuk pertandingan berikutnya untuk membuktikan gitu loh. Jadi memang gue rasa ini hal yang biasa. Jadi gue rasa kalaupun mengganggu ya cuma sedikit aja. Semoga jadi momentum, Kak, lu bilang tadi. Semoga jadi momentum untuk ada kesempatan bagi pemain yang jarang bermain bisa bermain, yang main jelek kemarin bisa introspeksi diri, gitu aja sih. Karena ketika lawan Selangor tertinggal 2 gol terjadi di babak pertama, sehingga pada saat turun minum masuk ke ruang ganti ada momen di mana Boyan Hodak memotivasi para pemainnya. Ini masalahnya udah masuk babak kedua unggul duluan. Jadi ketika kebobolan lagi, nggak ada waktu lagi untuk Boyan Hodak memompa lagi motivasi para pemainnya gitu ya. Soalnya si Rankovic ini menurut gue ya, dia udah bilang nih ke anak-anaknya, Persib ini suka ngotot kalau abis ketinggalan. Mereka bermain dengan high defensive line yang tinggi saat ini tuh.
Nah, itu harus dilakukan. Lihat nggak? Lopez tuh di pojok aja, nunggu bola jauh baru lari. Sprint kan, 2 kali, diajak lari, dua-duanya kalah. Julio Cesar kalah, Patrick Cardi kalah. Memang dia udah disetting sama Alexander Rankovic. Dan ini harus dipahami. Tapi berkaca dari pertemuan tahun lalu, ini kan ketemu juga Persib sama Lion City. Betul. Kalau di kandang itu imbang ya. Baru di kandangnya Lion, Persib yang menang. Tapi ini ceritanya berbeda. Kalau misalnya dikaitin, menurut kalian apakah Lion City memang masih menjadi lawan yang mungkin agak tricky buat Persib Bandung dibanding Bangkok atau Selangor? Iya sih, kalau ngeliat dari kualitasnya, dari culture-nya, sebenarnya Lion City adalah salah satu tim yang gue rasa harusnya mereka ada di 2 besar juga. Memang pesaing. Setuju. Apalagi runner up tahun lalu ya kan, finalis di ajang ini. Jadi memang salah satu tim ya papan atas di Asia Tenggara sekarang. Gitu. Kalau wajar kalau misalnya pertandingannya sangat ketat, dan mereka punya mental yang luar biasa ya. Ketika di Bandung pun kita tahu mereka ketinggalan duluan, terus mereka berupaya terus menerus hingga akhirnya bisa mencetak gol di menit akhir. Ya ini kan bukti bahwa sebenarnya tim ini punya mental untuk menjadi juara gitu ya. Memang kalau di kompetisi lokal Singapura sekarang ya mungkin hanya Tampines Rovers saja lah yang jadi pesaing mereka gitu. Selebihnya sekarang di level Asia mereka ingin membuktikan lagi gitu. Kemarin udah bisa runner up, makanya dia berani datengin Anderson Lopez, terus Lenarti segala macam. Itu kan bukti investasi dari pemiliknya sendiri untuk bisa membawa tim ini lebih jauh melangkah di level Asia. Sayangnya memang ketemunya Persib yang juga lagi oke, Bangkok United juga lagi oke gitu. Selangor mah udah nggak usah dihitung dah, karena emang lagi turun, harus diakui sekarang lagi turun gitu loh. Ya, dan sejauh ini juga selalu jadi bulan-bulanan ya di grup ya, entah itu lawan Bangkok ataupun juga lawan Lion City, meskipun kemarin memberikan perlawanan. Kayaknya agak telat juga perlawanannya ya setelah mereka udah pasti gugur. Kemarin Selangor cetak menit terakhir loh. Cetak menit terakhir lawan Bangkok. Kalau enggak udah Bangkok udah pasti juara grup. Alhamdulillah. Oke. Jalan begini. Oke, itu dia sekelumit hasil dari ACL2 yang dilakukan oleh Persib Bandung. Mudah-mudahan next di laga terakhir menghadapi Bangkok, Persib bisa meraih kemenangan supaya mengamankan lolos dan juga sebagai juara grup. Oke, sekarang kita mulai otak-atik nih. Kita mulai bahas siapa-siapa saja Kak yang kira-kira akan tergeser di paruh musim mendatang. Tadi udah coba digocek dikit ya, tipis-tipis sudah disebutin beberapa nama dan juga beberapa posisi. Boyan Hodak juga sudah menyebutkan bahwa dia kesal dengan pemain yang dimainkan di babak kedua, bahkan bilang ini kayaknya nih nggak bakal saya pakai lagi nih, bakalan didepak gitu di sisa musim ini. Kalau melihat dari pemain yang dimasukkan di babak kedua, ya udah kelihatan dong ada 3 nama yang mungkin selama ini juga memang masih belum menunjukkan performa mereka. Kalau soal kualitas, mereka udah menunjukkan di klub-klub sebelumnya. Marsilio di Arema udah kayak apaan ya, dan lain-lain ya. Tapi ternyata sampai hari ini di Persib mungkin belum ketemu aja gitu. Kalian melihat memang sudah berada di ujung tanduk ya posisi pemain-pemain yang kemarin dimasukkan di babak kedua. Ya, buat biasanya mereka kan terutama Lucho ya. Lucho tuh kan awal-awalnya dipercaya sebagai pemain inti. Sekarang bisa tergeser. Nah, ini salah satu indikasi. Kalau Ramon sih, kita udah bahas beberapa episode di sini ya. Dia mencoba dikasih kesempatan, tapi pembuktiannya belum ada nih. Pembuktian dari striker itu kan assist, cetak gol, atau terlibat dalam proses terjadinya gol lah. Itu sudah fix, tapi dia nggak bisa. Ya, kemungkinan urutan pertama Ramon tuh kayaknya yang akan tersingkir ya. Ini dari analisa gue ya, kalau beda sama Boboto, punten. William Marcelo udah pasti. Ini pemain Bengal ini, susah diatur. Dari Arema juga susah diatur. Gue tahu pasti Persib juga susah ngaturnya. Kayak Edmundo berarti ya? Ya pokoknya susah diatur lah. Jadi memang... kayak King Polo berarti ya? Kayak dulu kalau pemain itu Casano. Kalau tim gue aja lah. Antonio Casano. Kurang jago apa, tapi susah diatur. Balotelli dong ya? Kalau Fadli Sulkara lah ya. Kalau di sini juga berguru sama seniornya. Itu jadi gue langsung to the point aja. Mungkin Ramon, William Marcelo sama Lucho. Ini 3 pemain asing yang mungkin tidak aman. Semoga saja Persib dapat gantinya bagus ya. Sadil gimana Sadil? Sadil masih aman. Aman lah. Masih aman. Sadil aman. Sadil bagus, cuman kan memang bersaingnya cukup berat ya dengan pemain-pemain asing. Insya Allah sih aman. Kemarin performanya gimana Sadil? Kurang. Ada satu operande yang gagal dimaksimalkan kan? Sebenarnya ya tapi masih belum begitu signifikan lah. Oke, menurut Mas Tio, Ramon, Marsilio dan juga
Lucho. Iya. Oke, menurut Is? Hampir sama. Paling gue tambahan paling dari lokalnya ya kayak Alvendra Dewanda kemungkinan bisa jadi dipinjemin. Dewa ya. Iya. Kasian juga nggak main-main ya. Iya, nggak main-main. Kayak Hamra gitu bisa jadi dipinjemin juga gitu. Tapi tergantung lihat lagi kebutuhannya. Kalau dia ngelepas pemain, ya bisa jadi kan dipertahankan buat memperdalam squad. Karena kan kita nggak tahu nanti perjalanan ini kompetisi masih panjang di Super League, di AFC bisa jadi juga lebih panjang. Kalau misalkan ada pemain asingnya nanti baru didatangkan kan belum tentu fit terus di setiap pertandingan gitu. Berguinho gimana? Berginho masih sih menurut gua. Masih kok. Oke kok. Oke. Billy Barros oke. Tinggal bagaimana penempatannya aja Berguinho ya. Dia lebih efektif taruh di kanan kayaknya ya. Iya, betul. Iya. Ada lagi pemain lain yang kira-kira siapa ya? Gua butuh evaluasi? sih, kayaknya enggak sih. Dari asing itu aja sih paling. Aman. Yang lain aman karena memang Persib tuh main di 2 kompetisi. Yang kompetitif dan so far so good. Sekarang dia masih papan atas di Liga 1 juga. Kalau satu pertandingan menang bisa di atas kan. Dalam arti bukan no big deal, bukan sebuah hasil yang buruk gitu. Cuman ini kan tadi lo tanya, ada nama pemain yang bisa tercoret nggak ya? Mungkin analisa kita itu. Yang mungkin dicoret atau dipinjamkan kata Rais. Mungkin disekolahin dulu di tim lain, siapa tuh jadi bagus, dan diambil lagi tahun depan. Iya. Karena ini kan triggernya juga statementnya Boyan Hodak ya, yang mungkin gerah juga ketika ini persaingan di internal tuh ketat loh. Jadi ketika lu main, lu harusnya show off gitu, tunjukkan kemampuan, jawab kepercayaan yang diberikan, tapi ternyata nggak bisa juga. Nah, kalau karena kita gini Farli, dia tuh gini, sorry gue potong. Karena Boyan Hodak tuh mendatangkan pemain-pemain ini yang CV-nya bagus-bagus. Yang di tim sebelumnya itu gak ada yang jelek. Kenapa lu main di tempat gua goreng, jelek lu. Kesel lah. Mahal gaji lu. Dan dia menegaskan ya, yang nggak bisa bermain di level ini tuh level Asia. Makanya sebenarnya gua ngerekrut lo itu biar Persib bisa bersaing di level Asia. Ternyata lu nggak ngangkat Persib gitu mainnya gitu di level Asia ya. Kalau di level Super League mungkin ya. Tapi gua butuh lu kan buat level Asia. Ternyata lu nggak ngangkat. Siap-siap aja lu gua ganti. Sama pemain yang levelnya memang bisa ngangkat Persib main di kompetisi Asia. Iya, kayak misalnya Ramon, misalnya dia jadi top scorer di Liga Kamboja gitu ya. Jadi kan pentolan di masing-masing liga gitu di Asia Tenggara ya. Ternyata di sana lawannya admin judol, Pak. Scammer tuh. Kamboja. Iya. Soalnya kalau materi seperti ini di Super League mah, puter. Iya, kalau materi kayak gini mah. Serius. Di Super League kan lu cap-cip siapa yang diturunin masih ngelawan. Lawan terkuatnya Persija, tapi Persija, Borneo. Puter. Itu kalau di Super League. Borneo gimana Borneo? Bisa. Iya, maksudnya dia belum full tim, belum gaspol di Persib nih. Iya. Ini juga sebenarnya karena baru nyetel aja, karena di awal-awal kan sempat ini juga kan terseok-seok karena itu mungkin masih adaptasi. Ini udah mulai ketemu nih dan udah mulai menanjak, tapi belum klimaks ya. Dan ini masih akan terus menanjak ya. Oke, berarti kalau misalnya pemain-pemain tadi yang berpotensi, gue tanya dulu nih buat teman-teman ya, kira-kira siapa pemain-pemain yang di pertengahan musim ini bakal hatur nuhun gitu? Kira-kira coba boleh ikutan komen ya. Hatur nuhun ya, iya benar juga ya. Siapa pemain yang kira-kira bakal hatur nuhun di pertengahan musim? Ntar pengumuman perpisahannya ada di koran juga kan? Atau di apa gitu ya? Kalau kemarin direkrutnya kan radio, di koran radio segala gitu-gitu macam ya. Nah, ini perpisahannya gimana ya? Lu udah turun belum? Udah turun. Sama siapa? Turun. Iya, baru punten aja. Hampura. Wilajeng surfing. Itu di Bali. Surfing ya. Oke. Berarti pemain-pemain yang akan datangkan siapa aja? Ini kayaknya Joey Pelupisi udah nggak bisa dibendung lagi nih kayaknya nih. Satu kayaknya. Insya Allah. Lu kan ya waktu itu agak keberatan kayaknya. Waktu itu lu agak keberatan. Gue ngeliat, ya kan tadi kan udah gue bilang, kenapa akhirnya, gue pikir, kenapa akhirnya Persib butuh seorang sosok seperti Joey Pelupisi. Yaitu, kalaupun nggak ada, ya coba aja cari pemain siapa sekarang yang available untuk bisa mengangkat Persib di posisi itu. Sekarang ya, di level di Super League dulu gitu. Kalau bukan dari liga luar ya, di putaran kedua nanti. Agak berat juga, karena pasti itu pemain bagus dan pasti akan dipertahankan sama klubnya. Kecuali kalau Persib mau bayar gede. Nah ini soal Joey Pelupisi juga. Persib mau bayar gede gak? Ya gue yakin sih punya duit lah sekarang Persib gitu loh. Joey Pelupisi itu datang ke Persib untuk mengamankan Persib di ACL tuh. Dan juga kita juara Piala AFF. Itu udah. Info underground. Itu udah. Di sinilah kita harus buka yang sebenar-benarnya dong. Berarti berapa persen? Hah? Berapa persen berarti? Ya, 100% hanya punya Allah, bro. Jadi ya kita A1 lah. A1 ya.
Satu punya Harpa ya. punya Harpa, ya. Harus punya sendiri dong. Aduh, begini. Ampat ya. Salah lah. Tapi gini, secara posisi memang Joy Pelupesi sosok yang tepat. Tapi secara style bisa masuk nggak di culture Super League? Masuk lah. Masuk. Tipikal keras kayak gitu masuk. Tipikal keras kayak gitu masuk. Jadi kalau main bola tuh bertiga enak banget nih. Tuh. Ini Tom Haye, Oke. Mark Locke, Joy Pelupesi. Oh. Timnas banget. Iya juga ya. Jadi buat Persib, buat AFF. Wow, fondasinya udah kuat banget ya. Iya, insyaallah. Iya. Rais langsung mengamini dia. Ya kalau untuk kebaikan Emang Persinya timnas, nggak mau? Lu kenapa? udah nggak mau? banyak. Lu Apaan? kenapa nggak setuju Joy Pelupesi? Kapan gue nggak setuju? Ya gue waktu itu tuh liatnya masih belum pas waktu itu. Kan waktu itu kan gue ngomong, lu masih punya Mark Locke, lu masih punya Robbie Darwish, lu masih punya Adam Alis yang bisa ditempatin di situ. Stok pemainnya di situ banyak gitu. Tapi pas gue lihat kemarin juga gue mikir-mikir, oh ya ternyata ini juga benar juga kayaknya emang butuh nih pemain sekelas Joy Pelupesi lagi untuk ngangkat di ACL tuh gitu. Yes. Yes. Nah, berarti Lucho tadi yang akan kegeser gitu ya. Mau nggak mau. Tapi awal-awal Tapi bukannya bisa Lucho jadi bagus. enggak juga kan, Joy Pelupesi kan lokal ya hitungannya, bukan asing. Iya, Cuma iya. kan masalah ininya kan Cuma mahal. Iya, mahal. Tapi kalau Lucho ini kan awal-awal sebenarnya dia inti kan, sempat jadi tumpuan juga. Iya. Sebenarnya kesini-sininya dia menjadi cadangan apakah memang pure kebutuhan atau tactical ya karena by position gitu ya. Atau gimana menurut kalian? Apakah memang agak flop? Kalau pemain yang bagus itu, dia tuh akan bisa cepat beradaptasi dengan situasi. Dia bisa adaptif dengan situasi timnya maupun lawannya. Dan dia harus bisa lebih meningkatkan. Nah, mungkin Lucho tuh untuk kalangan pelatih-pelatih pesaing Persib di ACL tuh udah kebaca di pemain gaya begini. Dia akan sentuh ke kiri, dia akan shooting, dia akan passing. Udah di analisanya udah top lah tim-tim itu. Nah, mungkin dia sudah dimatikan secara permainan di ACL tuh. Kalau di Liga 1 mungkin belum ya. Tapi kan persaingan ketat. Lagi-lagi tadi Rais tuh kata kuncinya adalah lu di level ini level Asia. Jadi Gue butuh lo di level Asia. Bojan Hodok butuh dia tuh di level Asia bukan di Super League. Jadi kalau nggak bisa ya siap-siap kegeser. Contoh aja kayak Tom Haye sama Eleanor Renders kan didatengin kan cepet mereka adaptasinya. Bahkan bisa ditaruh di mana aja gitu loh. Dan Eliano ya. ini membuktikan memang kualitasnya itu memang beda dua pemain ini. Wow, itu sekali lagi Tom Haye menunjukkan bahwa dia punya kelas ya. Iya. Asal dia didampingi oleh gelandang bertahan, bertahan yang oke, Iya. bisa, Dia bisa. nemenin Benar, dia sangat. untuk Ngeri. dapat bola, dia nggak usah capek-capek ngerebut bola lah. Tapi lo ketika bola lo oper ke gua pasti jadiin nih sesuatu barang gitu. Iya benar. Dan Tom Haye mencapai tonggak baru di Persib ya. Dia cetak 2 assist kemarin, plus juga jadi kapten ya. Setelah ada pergantian pemain. Jadi jangan ragukan lagi, dia digaji mahal yang bagus. Kualitasnya. Kualitasnya. Kita bisa lihat.